Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata orang Melayu, sorong papan tarik papan, papan diambil di kampung Kuit. Sungguh ganteng, indah rupawan. Itulah saya bernama Razid. Baik, perkenalkan, nama saya Razid Mirza. NIM 25862303 814, kelas A2, program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan membahas kasus psikologi pendidikan dengan judul analisis kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Saya mengambil beberapa teori. Yang pertama ada teori belajar sosial Albert Bandura dan teori psikososial Erik Erikson. Saya memilih tema ini karena kenakalan remaja masih menjadi permasalahan yang sering ditemukan di lingkungan sekolah. Perilaku seperti membolos, merokok, tawuran, melanggar tata tertib, hingga perundungan dapat mengganggu proses pendidikan dan perkembangan peserta didik. Sumber kasus tawuran antar pelajar yang sering diberitakan media nasional Indonesia. Tawuran merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang banyak terjadi di lingkungan sekolah. Kronologi kejadian: sekelompok siswa dari dua sekolah berbeda saling mengejek melalui media sosial. Ejekan tersebut berkembang menjadi konflik yang memicu perkelahian atau tawuran setelah jam sekolah. Awalnya hanya melibatkan beberapa siswa, namun karena adanya dukungan dari teman sebaya, jumlah peserta tawuran semakin banyak. Akibatnya terjadi kerusuhan fasilitas umum dan beberapa siswa yang mengalami luka-luka atau bahkan ada sampai yang meninggal dunia. Dari faktor tawuran, pihak yang terlibat. Yang pertama ada siswa pelaku tawuran. Yang kedua siswa korban. Yang ketiga teman sebaya yang mendukung. Yang keempat guru dan pihak sekolah. Yang kelima orang tua siswa. Yang keenam masyarakat sekitar. Permasalahan utama: kurangnya kontrol diri siswa serta pengaruh lingkungan sosial yang mendorong munculnya perilaku menyimpang. Dampak yang ditimbulkan bagi peserta didik: prestasi belajar menurun, konsentrasi belajar terganggu, muncul perilaku agresif. Selanjutnya risiko cedera fisik, masa depan pendidikan terancam. Bagi lingkungan pendidikan, citra sekolah menjadi buruk. Proses pembelajaran terganggu, menurunkan rasa aman di sekolah. Selanjutnya, teori belajar sosial Albert Bandura. Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia dipelajari melalui proses pengamatan, peniruan, dan pengamalan sosial. Menurut Bandura, seseorang tidak harus mengalami langsung suatu perilaku untuk mempelajarinya. Cukup dengan melihat perilaku orang lain, seseorang dapat meniru perilaku tersebut. Analisis kasus. Dalam kasus tawuran pelajar, perilaku agresif dapat muncul karena siswa melihat dan meniru perilaku yang ada di lingkungan sekitarnya. Contohnya meniru teman yang sering berkelahi,
meniru perilaku kekerasan dari media sosial. Selanjutnya, meniru perilaku negatif yang dilihat di lingkungan masyarakat. Ketika perilaku mendapatkan pujian atau pengakuan dari teman-teman setelah tawuran, maka perilaku tersebut semakin diperkuat. Faktor psikologis yang mempengaruhi. Yang pertama, pengaruh teman sebaya. Yang kedua, keinginan diterima kelompok. Yang ketiga, kurangnya figur teladan yang baik. Yang keempat, pengaruh media sosial dan lingkungan. Dampak menurut teori Bandura, kenakalan remaja menyebar melalui proses peniruan. Perilaku negatif menjadi kebiasaan. Terbentuk budaya kekerasan di kalangan pelajar. Selanjutnya, yang kedua ada teori psikososial Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, remaja berada pada tahap perkembangan identiti dan PS rekonsion atau identitas PS kebingungan peran. Pada tahap ini, remaja sedang mencari jati diri dan berusaha menemukan siapa dirinya. Analisis kasus. Dalam kasus tawuran, banyak siswa ikut terlibat karena ingin mendapatkan pengakuan dari kelompoknya. Mereka menganggap bahwa dengan ikut tawuran akan terlihat berani, kuat, dihormati teman. Pada tindakan tersebut menunjukkan bahwa mereka belum mampu membentuk identitas diri yang positif. Ada beberapa faktor psikologi. Yang pertama, krisis identitas. Yang kedua, kebutuhan diterima kelompok. Yang ketiga, kurangnya bimbingan orang tua. Yang keempat, rendahnya kontrol emosi. Dampak menurut Erikson, kebingungan identitas, rendahnya kemampuan mengambil keputusan, sulit membedakan perilaku baik dan buruk, risiko terlibat dalam kenakalan yang lebih berat. Nah, selanjutnya ada peran guru. Peran guru menjadi teladan yang baik, memberikan pendidikan karakter, mengawasi perilaku siswa, memberikan konseling dan pembinaan. Untuk peran orang tua, menjalani komunikasi yang baik dengan anak, mengawasi pergaulan anak, memberikan pendidikan agama dan moral, dan yang terakhir menjadikan contoh perilaku positif. Dan selanjutnya ada peran sekolah, mengadakan program pembinaan karakter, memperkuat layanan bimbingan konseling. Yang ketiga, menjalani kerjasama dengan orang tua, menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Strategi sesuai psikologi pendidikan. Penguatan perilaku positif, pendekatan konseling. Selanjutnya, pembelajaran kolaboratif. Pendidikan karakter berbasis nilai agama, kegiatan ekstrakurikuler yang positif. Dari kasus ini, saya belajar bahwa kenakalan remaja bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Sebagai calon pendidik, saya harus mampu memahami kondisi psikologis peserta didik agar dapat memberikan bimbingan yang tepat. Jika menghadapi kasus serupa,
saya akan mendengarkan siswa dengan empati, memberikan arahan secara persuasif, bekerja sama dengan orang tua, menanamkan nilai agama dan karakter positif. Pemahaman psikologi pendidikan sangat penting agar guru tidak hanya mengajar tetapi juga membantu perkembangan kepribadian peserta didik. Nah, untuk kesimpulannya, kenakalan remaja di lingkungan sekolah merupakan masalah yang dapat menghambat perkembangan akademik dan sosial peserta didik. Berdasarkan teori belajar sosial Albert Bandura, kenakalan remaja terjadi karena adanya proses pengamatan dan peniruan terhadap perilaku negatif di lingkungan sekitar. Sedangkan menurut teori psikososial Erik Erikson, kenakalan remaja terjadi karena remaja sedang berada pada masa pencarian identitas sehingga mudah terpengaruh oleh kelompok sebaya. Oleh karena itu, guru, orang tua, dan sekolah harus bekerja sama dengan membimbing peserta didik agar memiliki karakter yang baik dan mampu menghindari perilaku menyimpang. Baik, saya Razid Mirza, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.